Oke, halo semuanya. Selamat datang di UTB Kaca ya. Nah, kali ini aku mau bahas langsung aja ya, salah satu hal yang paling banyak ditanyain di Twitter itu terkait dengan status NISN gitu. Nah, sebenarnya status NISN tuh kayak apa sih dan apakah harus verifikasi dan validasi gitu kan? Oke, kita langsung bahas ya. Jadi status keaktifan di NISN itu ada dua. Yang pertama adalah tidak aktif di satuan pendidikan gitu ya. Yang kedua adalah aktif di satuan pendidikan. Nah, untuk bedainnya itu bisa ngikutin ini seperti berikut. Nah, ini nih siswa yang kelas 10, 11 atau 12 itu tuh harusnya adalah statusnya aktif gitu, aktif di satuan pendidikan. Kemudian yang mahasiswa yang sekarang mahasiswa kemudian pengen nyoba lagi seleksi SNBT tahun depan gitu ya, itu harusnya statusnya adalah aktif atau sekarang sih sering disebutnya adalah semi gap year gitu. Kemudian yang terakhir adalah gap year murni. Ini nih yang udah lulus kelas 12 kemudian sekarang belum kuliah gitu. Jadi ini harusnya statusnya adalah tidak aktif gitu ya. Jadi dua status ini perlu dipahami dan perlu diperhatikan biar nanti nggak bingung apakah perlu verval atau enggak. Yang terakhir adalah kapan sih kita wajib verifikasi dan validasi gitu kan. Itu tuh ada alasannya sebenarnya. Yang pertama, kesalahan penulisan nama atau kesalahan data sebenarnya. Ini terkait dengan nama dirimu gitu kan. Namamu misalkan ada yang salah ketik atau salah tipe gitu, itu harus dibenerin. Nah, maka perlu verifikasi dan validasi. Bisa juga tuh kayak misalkan salah nama orang tua, ibu biasanya kan, ibu kandung gitu. Atau mungkin salah tempat lahir atau tanggal lahir, itu perlu melakukan verval. Kemudian yang kedua adalah NISN ganda. Ini biasanya sih kelas 12 ya yang ngalamin. Jadi kayak NISN di SMP sama di SMA tuh beda. Jadi pakai yang udah aktif dan nanti di SMA-nya biar yang dibenerin. Kemudian yang ketiga ya, itu NISN tidak ditemukan. Ini sih jarang sih. Biasanya tidak ditemukan tuh karena emang ada data yang salah sehingga tidak ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah status NISN tidak sesuai yang aku jelasin tadi. Yang ada di bawahnya tuh jadi ada yang kelas 12 sama semi gap year itu aktif harusnya. Kemudian untuk yang full gap year itu tidak aktif. Terus kapan sih harus verval gitu kan? Sebenarnya tidak ada yang yang mengharuskan sekarang atau nanti. Tapi kalau dari saranku sih mending nanti aja kalau udah pengumuman resmi pendaftaran SNPNB itu dibuka baru kita melakukan verval. Jadi ya bulan-bulan Januari Februari ya, apalagi yang SNBT ya, itu baru lakuin verval. Karena kalau sekarang kita juga nggak tahu nih seleksi tahun depan tuh ngapain gitu. Itu aja sih yang bisa tak jelasin ya.